Perkenalkan, nama saya Maria Asnatwi, NIM 2201080026, kelas Ekonomi 1A, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pasar monopoli. Nah, di dalam pasar monopoli terdapat beberapa sub. Yang pertama, pengertian pasar monopoli. Yang kedua, ciri-ciri pasar monopoli. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pasar monopoli. Yang keempat, tentang diskriminasi harga. Yang kelima, tentang keuntungan yang dicapai. Dan yang terakhir mengenai kelemahan dan kelebihan dari pasar monopoli. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar monopoli. Secara etimologi, kata monopoli berasal dari bahasa Yunani. Nah, yang terdiri dari dua kata, yakni monos dan polein. Monos yang berarti satu dan polein yang berarti menjual. Jadi, dapat kita definisikan secara umum, pasar monopoli adalah sebuah pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual saja, tetapi begitu banyak pembeli. Dan produk yang dijual adalah satu produk yang sama. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari pasar monopoli. Nah, yang pertama, yaitu tidak ada barang pengganti. Maksud dari tidak ada barang pengganti adalah, nah, tadi kan saya sudah jelaskan, pengertian dari pasar monopoli adalah hanya terdapat satu penjual saja. Maka dari itu, barang yang dihasilkan juga sulit untuk ditiru. Seperti kita kasih contoh, perusahaan listrik negara. Nah, kita lihat perusahaan listrik negara itu ditangani oleh pemerintah, dan dia menghasilkan listrik untuk memenuhi pencahayaan di negeri kita ini. Yang kedua, kekuatan penentuan harga sangat kuat. Nah, karena di dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual saja, maka dia adalah price maker atau penentu harga. Karena harga yang dia tentukan juga sesuai dengan kualitas barang yang dia jual. Nah, yang ketiga, promosi iklan kurang. Promosi iklan kurang karena, nah, kita lihat saja ciri yang pertama sudah mengatakan bahwa tidak ada barang pengganti. Nah, untuk apa dia repot-repot melakukan promosi iklan besar-besaran, sedangkan tanpa dia melakukan promosi iklan besar-besaran pun, produk yang dia jual pasti akan dibeli oleh konsumen. Selanjutnya, tidak ada kemungkinan pendatang baru masuk industri. Nah, di dalam sebuah pasar monopoli, terdapat sebuah undang-undang pemberi izin. Nah, undang-undang pemberi izin inilah yang mengatur tentang siapa yang boleh masuk ke dalam pasar monopoli. Maka dari itu, dengan begitu banyaknya aturan-aturan yang ada, untuk masuk ke dalam perusahaan monopoli sangat sulit. Dan yang terakhir, produknya unik. Nah, barang yang dijual oleh pasar monopoli dikatakan unik karena apa? Karena tidak memiliki barang pengganti dan sulit ditiru oleh perusahaan lain. Maka dari itu, produk yang dihasilkan disebut unik dan tidak terdapat di perusahaan-perusahaan lainnya. Setelah kita membahas tentang ciri-ciri, kita akan masuk ke dalam faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan terjadinya sebuah pasar monopoli. Nah, yang pertama, adanya penguasaan bahan mentah. Nah, kenapa di sini dikatakan adanya penguasaan bahan mentah? Karena ketika suatu perusahaan memiliki sumber daya bahan mentah yang banyak dan hanya dia saja yang memilikinya, maka dia akan menjadi salah satu produsen yang tidak bisa dikalahkan atau salah satu produsen yang hanya bisa memproduksi barang itu sendiri. Nah, faktor yang kedua adanya penguasaan teknologi tertentu. Nah, contoh Kodak. Kodak dulu adalah satu-satunya perusahaan yang memiliki teknik foto, dan waktu itu dia sangat unggul dan tidak memiliki pesaing. Nah,
Yang ketiga, adanya penguasaan hak paten. Nah, untuk mendapatkan hak paten ini biasanya harus didahului oleh adanya suatu penemuan. Memberi contoh seperti Graham Bell, dia penemu telepon. Waktu itu, dia adalah satu-satunya orang yang bisa memproduksi telepon. Karena dia adalah penemu, tapi sekarang sudah banyak orang yang memproduksi handphone. Karena apa? Karena penguasaan hak paten itu memiliki jangka waktu. Yang keempat adalah lisensi atau adanya lisensi atau izin. Maksudnya di sini, sebuah hak paten itu harus diberi izin terlebih dahulu. Nah, saya beri contoh seperti perusahaan PT Astra International. Nah, dia adalah suatu perusahaan yang menangani perakitan serta penjualan mobil yang bermerek Toyota. Nah, yang terakhir, adanya monopoli yang didapat secara alamiah. Nah, misalnya, karena faktor luas pasar yang terlalu besar, sehingga tidak memungkinkan untuk dilayani oleh lebih dari satu penjual. Seperti saya kasih contoh, perusahaan baru yang tidak akan menguntungkan sebab perusahaan lama memegang monopoli serta memiliki pengalaman yang lebih besar daripada perusahaan baru. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor yang apa saja yang mempengaruhi pasar monopoli, kita masuk ke dalam pemaksimuman harga atau pemaksimuman keuntungan dari pasar monopoli. Dalam pasar monopoli, laba maksimum diterima ketika jumlah output berada pada tingkat marginal cost sama dengan marginal revenue. Nah, setelah kita mengetahui tentang pemaksimuman keuntungan, kita masuk ke dalam diskriminasi harga. Nah, diskriminasi harga adalah suatu kebijakan dari pasar monopoli mengenai harga barang yang berbeda kepada konsumen yang berbeda. Maksudnya di sini, kebijakan monopoli akan menurunkan harga ketika pembelinya atau konsumennya memiliki ekonomi yang rendah. Nah, tadi kita telah mengetahui tentang pengertian, ciri-ciri, pemaksimuman, dan yang terakhir tadi kita mengenai diskriminasi harga. Setelah itu kita akan membahas tentang kelemahan serta kelebihan dari pasar monopoli. Yang pertama tentang kelebihan dari pasar monopoli, yaitu terhindarnya produk-produk tiruan. Yang kedua, akan menimbulkan skala ekonomi yang menguntungkan bagi masyarakat. Yang ketiga, adanya dorongan untuk menggunakan teknologi canggih. Dan yang terakhir, adanya motivasi dalam diri untuk menciptakan hal baru. Nah, selanjutnya tentang keburukan dari pasar monopoli. Yang pertama adalah dapat menimbulkan kekuasaan monopoli yang hanya bisa dilakukan oleh produsen. Yang kedua, para konsumen dalam sistem monopoli tidak memiliki hak untuk memilih barang karena barang yang dihasilkan oleh produsen pasar monopoli hanya satu dan itu adalah hak mutlak. Dan yang ketiga, perbedaan dalam setiap pembagian hasil. Yang keempat, tidak adanya pesaing. Dan yang kelima, kesejahteraan konsumen berkurang. Nah, itulah presentasi saya mengenai pasar monopoli. Sekian dan terima kasih.